Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan mensupport cerita-cerita di channel Ojowedi, agar channel Ojowedi makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Nama gue sebut aja J. Gue memiliki bisnis pengembangan rumah dan lahan kecil-kecilan. Kenapa gue sebut kecil-kecilan? Karena gue hanya ngincer lahan-lahan kecil di bawah 5.000 meter persegi. Untuk gue bikin perumahan minimalis atau klaster yang lakunya cepet. Jadi duit bisa muter dan cepet balik. Tapi bukan itu yang mau gue ceritain. Dulu waktu gue mau membangun klaster di sebuah wilayah di JA Kota Bekasi, kalau ada warga JA di sini pasti tahu jalan tembusan dari perumahan di pinggir jalan raya JA ke CKNR ya. Nah, di area situ ada lahan atau tanah seluas 4.750 meter persegi. Di sana ditumbuhi pohon mangga yang lebat-lebat. Ada juga pohon rambutan dan pohon nangka. Tapi yang bikin warga heran, pepohonan-pepohonan itu sama sekali nggak pernah berbuah. Gue beli lahan ini sejak tahun 2000-an dengan harga yang lumayan murah. Padahal kompensasi tanah di sana tuh lumayan tinggi. JA merupakan wilayah yang berkembang. Keluar jalan raya CKNR arah utara, kita bisa berjumpa dengan tol JB. Ke arah selatan, berjumpa dengan tol JOR yang menghubungkan ke berbagai wilayah. Bayangin kalau gue bikin klaster. Sudah pasti langsung full book karena memang kawasan ini idola banget. Tapi sudah 12 tahun tanah tersebut tidak gue kelola, lantaran ada sesuatu yang nggak bisa gue pahamin pakai logika. Jadi awal mula gue bertemu tanah ini lagi jalan-jalan di malam hari. Ya nggak malam-malam banget lah, sekitar pukul 20-an. Namun pada pukul tersebut hanya segelintir orang yang masih beraktivitas. Jalan memang sudah diterangi dengan lampu, tapi lampu di depan lahan ini nggak tahu kenapa nggak nyala. Gue parkir mobil di pinggir, dekat dengan lahan yang dikelilingi pagar bambu. Sumpah, gue celingak-celinguk, nggak satu pun warga bisa gue mintain keterangan. Di sana sebenarnya banyak kontrakan, tapi semua pintu ditutup pada jam segitu. Dan nggak mungkin juga ya gue gedor-gedor, udah malam juga kan. Gue khawatir dianggap nggak sopan gitu. Gue melihat-lihat lahan yang gelapnya nggak kira-kira. Gue ambil senter di mobil, tapi cahaya senter gue nggak bisa nembus kegelapan di lahan itu. Padahal senter gue kualitasnya bisa dipakai dalam pertambangan dengan cahaya tembus hingga 100 meter. Bayangin tuh ya. Nggak nyombong, tapi entah kenapa senter itu seolah-olah nggak berfungsi ketika nyorot ke dalam lahan itu. Dan anehnya, sinarnya malah agak redup dan lama-lama senter gue mati. Aneh kan? Jujur aja gue langsung merasa merinding saat senter gue gak bisa nyala. Jantung gue deg-degan gak karuan. Gue baca-baca doa semampu gue, tapi lantaran ibadah juga bolong-bolong, kayaknya doa gue auto gak kepake tuh. Masih merinding dan deg-degan. Sesaat hendak memutuskan naik mobil dan cabut, dari kejauhan sayup-sayup gue dengar tukang jualan nasi goreng. Syukur deh, ketakutan gue sedikit mereda. Sekalian gue mau beli nasi goreng walaupun gak lapar-lapar banget. Tapi sebenarnya sih gue cuma mau tanya-tanya soal lokasi tanah itu. Tukang nasi goreng udah berjarak sekitar 20 meteran dari gue. Ternyata ada salah satu warga yang manggil,
berhentilah dia di depan rumah warga tersebut. Udah kayak disetting nih sama Tuhan ya. Di saat gue butuh info soal lahan ini, malah ada warga yang keluar. Jadi sekalian lah gue samperin. Malam Pak, permisi. Saya J. Saya dari Tebet. Maaf ganggu. Saya mau cari lahan untuk ngembangin klaster. Saya tertarik dengan lahan yang ini. Kira-kira siapa yang punya ya Pak? Sebut saja orang tersebut namanya Pak Dudung. Dia memandangi gue dari atas sampai bawah. Lalu dia pandang-pandangan tanpa senyum dengan tukang nasi goreng tadi. Ngelihat peristiwa itu, gue langsung salah tingkah. Kayak ada yang gak beres gitu. Gue gak ngerti nih bagaimana mencairkan suasana tersebut. Tukang nasi goreng itu gue lihat tetap ngelanjutin masaknya. Masuk saja dulu ke dalam atau mau duduk di teras, nanti saya ceritakan. Sebentar ya, saya ganti baju dulu, ujar Pak Dudung yang cuma pakai kolor sama singlet. Duh, kok gue jadi nggak enak ya? Mungkin niatnya Pak Dudung udah mau leha-leha selonjoran depan TV malah nerima tamu. Oh nggak usah deh Pak, saya nggak mau ngerepotin, gue bilang. Nggak apa-apa, silakan, kata Pak Dudung. Di teras saja ya Pak, kata gue. Dia pun mengiyakan. Tukang nasi goreng gue liat masih lanjut masak, tapi gelagatnya kayak pengen ikutan. Bodoh deh. Gue lalu melangkahkan kaki ke teras Pak Dudung. Ada cermin ukuran sedang di atas rumah Pak Dudung. Gue nggak ngerti tuh gunanya buat apaan. Cuman unik aja sih buat gue ya. Siapa juga yang mau ngaca di situ kan? Ya enggak? Pak Dudung sudah memakai sarung, baju kemeja kayak kemeja jawara-jawara Betawi. Perawakan Pak Dudung juga nggak terlalu tinggi, badannya gemuk dengan tato titik 3 di tangan dekat jempol. Pak Dudung ke teras sambil bawa air putih. Maaf ya, istri saya udah tidur, jadi saya cuma bisa kasih air putih, ujarnya. Waduh, nggak usah repot-repot Pak, kata gue. Nasi goreng pesanan Pak Dudung sudah selesai. Lalu dia ngambil duit terus bayar dari dalam. Pengen nawarin duit saya pas cuman buat sepiring. Maaf ya, kata Pak Dudung nyengir. Gue ikutan nyengir sambil bilang, gak usah repot-repot deh Pak, gak apa-apa. Tukang nasi goreng itu berlalu, kembali keliling. Sekarang di hadapan gue cuma Pak Dudung yang memandang ke segala penjuru arah. Ngelihat gelagatnya gue jadi salting nih. Lalu Pak Dudung menatap gue dengan tajam. Adek sudah cari tahu sebelumnya soal tanah itu? Tanyanya dengan mata agak dipicingkan. Belum Pak. Lah ini mau cari tahu dari Bapak, kata gue. Kenapa kesininya malam-malam? Tanya Pak Dudung lagi. Sebenarnya gue dari tadi siang udah keliling Bekasi cari lahan yang mumpuni, tapi baru nemu malam ini lantaran nanya-nanya wilayah Bekasi mana yang strategis. Akhirnya pencarian hari itu untuk sementara berhenti di JA. Gue ceritain semua ke Pak Dudung. Pak Dudung ngangguk-ngangguk. Jadi gini dek, bukan cuma adek yang ngincar tanah itu. Udah banyak orang yang pengen ngambil, pengembang juga banyak. Tapi percaya deh dek, kagak ada satupun yang bisa ngebangun. Laga-laganya tanah itu emang kagak mau dibangun kayaknya. Di sana ada kehidupan yang gak bisa adek lihat, ujarnya. Para penghuninya bahkan malah besar kalau ada yang mencoba untuk ngebangun, kata Pak Dudung serius. Gua agak merinding sih, tapi demi bisnis nggak peduli ah. Lahan-lahan lain yang pernah gua beli ada kok cerita kayak ginian, tapi semuanya endingnya baik-baik aja. Tapi kalau adek emang berniat membelinya dan ingin membangunnya, ya nggak apa-apa. Yang punya namanya Haji A. Saya bisa pertemukan adek sama dia, pemilik langsung.
Tapi nggak tahu ya dia jual apa enggak. Pak Dudung ke dalam rumah lalu mengambil HP miliknya mencari nomor kontak Haji A. Gue segera menulis nomor telepon dan berniat menghubungi Haji A besok siang. Nggak pakai basa-basi, langsung aja gue pamit ke Pak Dudung karena hari udah malam banget. Besoknya sekitar jam 11, gue nelfon nih si Haji A nih. Sementara udah kayak mendukung gue, langsung tuh diangkat dong telepon dari gue. Misi Pak, dengan Pak Haji A, saya J. Saya semalam melihat tanah di Cikunir. Bla 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 bla. Saya niat mau beli nih Pak. Kira-kira dijual nggak ya Pak? Ucap gue. Dari seberang telepon, Haji A langsung nyuruh gue nemuinnya di Bandung. Sekarang dia tinggal di sana. Haji A juga sama pengembang, tapi dia lebih kenceng bisnisnya dan main lahan-lahan gede juga, model-model pabrik. Setelah Haji A memberikan alamatnya, gue langsung hari itu juga ke Bandung. Gue sampai di Bandung sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, plus nyari-nyari alamat Haji A di CCDS Bandung. Dia nyambut gue dan langsung mempersilahkan gue duduk. Kue-kue udah berjejer rapi di atas meja lengkap dengan air mineral. Sebentar ya, saya lagi pesan makanan, kesian datang jauh-jauh dari Jakarta, kata Haji A. Sekitar setengah jam basa-basi pesanan makanan sudah datang, dia mempersilahkan gue untuk makan. Kami makan bareng, mesra banget lah kayak teman lama gitu. Kelar menyantap nasi plus ayam goreng tepung, Haji A mulai tanya kenapa gue tertarik dengan lahannya. Belum gue jawab, dia nanya lagi apa gue udah tahu sejarah lahan tersebut. Gue cerita soal semalam ketemu Pak Dudung. Haji A manggut-manggut. Intinya ada hal-hal mistis atau tidak, gue tetap naksir lahan tersebut dan gue yakin bakal untung gede. Haji A cuma nyengir doang dia, nggak enak kan? Di situ sudah tahu belum di tanah itu ada rumah, sumur dan kuburan? Tanya Haji A. Gue menggeleng karena Pak Dudung emang nggak ngasih tahu. Lagi pula gue datang ke situ malam dan kebun itu tertutup sama rindangnya dedaunan pohon yang jajaran rapi. Setelah saya kasih tahu, masih mau beli? Tanyanya lagi. Gue ngangguk. Gak peduli demit sama konsekuensinya nanti. Yang jelas, biar lahan ini jadi milik gue dulu. Parah bet kan? Senyum Haji A berangsur-angsur menghilang. Dia menghela nafas. Dia bangun dari kursi dan menuju ke ruangan lain. Lalu kembali ke ruang tamu sudah membawa sertifikat tanah. Bayar aja setengah dari harga pasaran. Terus terang ya, saya sudah nyerah membangun lahan itu. Bulldozer yang dikerahkan, truk-truk semua pada kagak nyala. Sampai bulldozer saya harus diangkut truk besar karena nggak bisa nyala lagi, cerita Haji A. Agak ragu-ragu jadinya, tapi ragu-ragu tersebut luntur sebab hawa nafsu yang ingin segera mengolah lahan itu. Apalagi prosesnya ini cepat banget. Haji A benar-benar mempercayakan sertifikat aslinya untuk gue bawa langsung dan diverifikasi di Badan Pertanahan Nasional di Kota Bekasi. Saya melihat kesungguhan niat adek. Ngapain kalau nggak niat beli jauh-jauh sampai kemari? Bawa dulu, verifikasi, udah selesai, tinggal bayar setengah, adek bisa langsung ganti nama. Ujar Haji A lagi. Buset, gue makin semangat kan? Udah kelar ini itunya, tibalah hari yang dinanti-nantikan. Lahan itu sudah milik gue sepenuhnya lah. 2 minggu setelah balik nama, sore hari tepatnya di hari Jumat, Oktober tahun 2000-an, gue habiskan waktu berjalan-jalan di lokasi lahan.
Ada sebuah rumah yang udah rusak banget. Rumah kecil, hanya ada ruang tamu, satu kamar tidur dan kamar mandi. Gue masuk ke dalam rumah tersebut dan beberapa tikus langsung lompat keluar pas gue masuk. Mendadak gue merinding parah. Hawa yang tadinya bau kayu lapuk pelan-pelan berubah jadi bau anyir darah. Wah, ada yang gak bener nih, pikir gue. Gue langsung beranjak keluar. Saat gue melewati pintu utama rumah, tiba-tiba tangan kiri gue kayak ada yang menggenggam dan meremas. Kaku dan kesemutan hebat. Bulu kuduk gue gak ngerti lagi deh gue. Dan diskonya itu udah kayak apaan deh tuh tingginya tuh ya. Gue terdiam sejenak sambil baca doa apapun yang gue ngerti. Pelan-pelan tangan gue berangsur normal, tapi leher gue kok jadi pegel ya. Plus mata gue agak kabur gitu. Gue berusaha keluar untuk menghirup udara segar dan berhasil. Waktu mendekati maghrib. Kata orang sebaiknya nggak cari perkara dengan waktu ini, tapi gue seolah nggak peduli. Gue nggak mau semua tahayul ini membuat lemah. Gue pun melangkah mendekati sebuah sumur tua, nggak berapa jauh dari rumah rusak tadi. Sekitar 5 langkah lagi gue sampai ke bibir sumur, tiba-tiba di atas kepala gue ada yang jatuh. Gue ambil 3 helai rambut yang panjangnya setinggi badan gue. Sialan nggak tuh? Seketika gue langsung lemes. Bulu kuduk gue udah nggak karuan lah. Padahal langit sore masih terang, tapi di dalam lahan seolah ada kegelapan yang nggak bisa gue jabarin. Rambut itu pun gue buang ke tanah bersamaan dengan timbul wangi melati. Anjrit. Mending gak dilanjutin deh kalau gini. Gue pun bergegas balik arah. Sumur itu urung gue dekati. Gue bermaksud kembali menjelajahi tempat ini esok paginya. Sabtu siang ceria, wilayah sekitar situ lumayan rame. Apalagi lagi ada festival burung dekat jalan. Matahari udah paling nyengat. Harusnya gue gak ada kekhawatiran, tapi entahlah. Itu lahan emang misterius. Gak terlalu banyak angin, tapi masuk ke perkebunan itu hawa dingin langsung nyergap. Gue lihat orang-orang bersorak-sorai di arena pertandingan burung. Gak ada tuh yang peduli sama lahan ini. Oh iya, hampir gue lupa. Pak RT setempat itu sempat mencegah gue membeli lahan ini. Tapi setelah gue cerita kalau gue siap nanggung resikonya, ya beliau angkat tangan. Entah kenapa sore itu gue pengen ketemu Pak RT yang puluhan tahun tinggal di wilayah itu. Gue minta ditemenin dia buat ngeliat sumur dan kuburan. Namun anehnya Pak RT nggak mau dan nyuruh gue untuk kesana sendiri aja. Usut punya usut ya, Pak RT ternyata udah pernah menantang penghuni situ dan satu-satu keluarganya meninggal secara misterius. Anjir lah, mampus gue. Saya saranin Mas J mending cari yang tersakti di antara yang sakti, karena penghuni situ nggak main-main. Tutur Pak RT. Aduh, gue kok mulai berpikir kalau membeli lahan itu kesalahan ya. Itu gue belum mulai bangun loh. Oke lah, coba besok gue datengin bulldozer untuk ngeratain pohon. Gue minta izin sama Pak RT. Mungkin warga bakal keributan suara bulldozer. Pak RT jawab, mendingan coba tebang dulu satu pohon. Pakai gergaji mesin aja. Kalau bisa, jago dah ente. Kalau satu pohon udah ketebang, baru deh potong pohon lainnya. Kata Pak RT tersenyum penuh arti.
Nyali gue makin ciut. Coba gue ikutin saran Pak RT ketimbang datengin bulldozer. Kalau dipikir-pikir ya juga ya, udah bayar mahal tapi mangkrak kan juga percuma. Esoknya Mang Aep, tukang bangunan yang udah puluhan tahun kerja sama bokap gue dan akhirnya gue juga, membawa gergaji mesin untuk merobohkan salah satu pohon. Pohonnya kita pilih yang paling dekat sama pagar. Gue ceritain ke Mang Aep kalau semua pohon di sini berpenghuni. Gue bilang, hati-hati ya Mang. Mang Aep cuman bilang kalau dia takutnya cuman sama Tuhan. Gue awalnya lega banget dengan perkataan Mang Aep. Apalagi Mang Aep sholatnya rajin, nggak kayak gue. Sampai akhirnya dia nyalahin gergaji mesin dan mulai memotong batang utama mangga. Tak diduga malah gergajinya yang terpotong jadi dua bagian. Satu mental ke arah tangan Mang Aep dan nggak kebayang juga kalau kena tangannya. Sementara gergaji yang dekat mesinnya jatuh ke arah kaki. Gue histeris tuh, karena seumur-umur Mang Aep motong pohon, baru kali ini kejadian yang tak lazim dan hampir merenggut nyawanya. Gergaji itu langsung rusak parah dan anehnya batang pohon itu sama sekali nggak ada yang terkelupas. Mulus, kayak pohon yang belum diapa-apain. Padahal sempat kena gergaji mesin. Gue benar-benar bingung gak habis pikir. Seninnya gue mendatangi Pak RT dan memberitahu insiden tersebut. Pak RT cuman manggut-manggut doang. Saya sudah gak kaget Mas J. Saya kaget malah kalau pohon itu bisa ditebang. Tapi ternyata gak bisa. Saya sudah kasih tahu dari awal. Penunggu di situ itu bukan sembarangan. Coba minta izin. Malam Jumat, jam 12 malam, bawa beberapa benda, bunga kuburan, kemenyan jumlah 3 biji, air mawar, kopi hitam pahit, ayam cemani yang sudah dipotong lalu ditampung darahnya. Ayam cemaninya biarin dalam keadaan bangkai. Darah ayam cemani ditaruh di mangkok tanah liat ya. Taruh semuanya di atas tampah, deketin ke sumur. Ingat, jangan ngeliat ke dalam sumur. Bersimpu depan sumur, pejamkan mata dan ucapin mantra ini. Dia nyebutin mantra tapi nggak mau gua tulis karena takut disalahgunakan sama orang lain. Ingat ya, apapun yang terjadi jangan buta mata. Jangan buka mata sampai benar-benar azan subuh, ucapnya. Kalau saya nggak ngelakuin gimana Pak? Tanya gue. Ya nggak masalah. Tapi tanah itu terbengkalai begitu saja, sama persis sama pemilik-pemilik sebelumnya, ucap Pak RT. Sia-sia dong duit gue keluarin kalau gitu. Aduh, dilema jadinya. Akhirnya gue coba nyanggupin syarat Pak RT. Itu pula yang dia lakukan untuk menghentikan kematian misterius kerabatnya gara-gara nantangin penghuni tersebut. Tapi kan gue gak nantangin ya. Lalu Pak RT jawab, ya sama saja Mas J. Ya sudah, akhirnya gue ikutin syaratnya. Walaupun gimana ya, dilema gitu antara gue udah kehabisan duit banyak, tapi ini cara sirik gitu. Ya, tahu deh. Akhirnya, ya udah gue ikutin sih. Kamis malam Jumat jam 11:30. Suasana tempat itu tuh udah bener-bener suram banget lah. Gelap, nggak ada orang, nggak ada satupun makhluk bernama manusia yang gue temuin. Dan itu benar-benar bikin gue merinding karena gue nggak ngerti nih siapa yang gue hadepin. Pelan-pelan gue masuk ke lahan dengan membawa semua persyaratan yang diajuin Pak RT.
Baru gue jalan 11 langkah, tiba-tiba gue mendengar suara ketawa pelan dan lirih. Ketawanya gak cuma satu men, banyak, kayak saut-sautan gitu anjir. Gemeteran banget gue. Gue gak sanggup nerusin langkah. Pas gue balik badan, tukang nasi goreng yang gue jumpain di awal ada di depan gue dong. Kapan datangnya nih orang, gue gak denger. Seketika gue langsung dong otomatis ngeliat kakinya dia. Dia malah ngomong, "Saya orang kok mas, gak usah takut," ujarnya ngeyakinin gue. Sedikit lega dan agak bersyukur, gue langsung bawa dia duduk sejenak di luar pagar bambu dan gue ceritain kalau gue mau bawa sesajen buat penunggu di situ. Gue kasih tahu dia tampah dan isi-isinya. Si abang nasi goreng bernama Gus Nudin ini cuma manggut-manggut. Mending niatnya diurungkan saja mas, karena mereka nggak akan pernah pergi dari sini. Kecuali benar-benar diusir sama orang yang hatinya bersih dan lisannya terjaga. Tapi nggak ada manusia yang kayak gitu, kiai sekalipun. Jadi ya percuma, kata Udin, panggilan si tukang nasi goreng. Terus terang ucapan si Udin bikin gue sedikit putus asa. Masa iya lahan yang udah gue beli gak bisa gue olah? Terus nasib duit gue gimana dong? Terus ngapain juga itu gue beli kan? Udin memperhatikan gue. Dia kayaknya ngerti sih apa isi hati gue yang galau. "Saya tunjukin ya mas, masih mau melangkah apa enggak nantinya itu terserah mas," kata dia. Dia langsung nutup mata gue dengan tangannya sekitar 2 detik, terus dibuka lagi. Diapain ya gue? "Bukti aja. Sekarang saya udah buka nih mata batinnya mas. Lihat ke arah lahan itu," kata si Udin. Anjrit, itu apaan? Gua ngeliat banyak banget perempuan berambut panjang sampai ke tanah di atas pohon. Mereka bergelantungan sambil ketawa-tawa. Beberapa ada yang melihat ke arah gue. Wajah mereka berdarah-darah, luka-luka, bahkan ada yang satu matanya kecongkel. Seketika itu juga gue pingsan, pusing, dan Udin berhasil membuat gue tetap terjaga. Lalu Udin melemparkan ayam cemani ke arah pohon tersebut dan mereka memperebutkannya sambil tertawa melengking. Di pagar arah utara, gue ngeliat sosok tinggi gede berjalan pelan menghampiri gue dan Udin. Udin segera melempar sosok itu dengan darah ayam cemani dan di dalamnya ditaruh kemenyan. Bunga-bunga kematian juga dilemparkan si Udin ke arah lahan itu, begitu pula tampah-tampahnya. Kuntilanak yang jumlahnya puluhan itu kayak pesta pora men. Dari situ Udin ngajak gue untuk pergi. Katanya kita bermalam di satu rumah warga yang tepatnya agak jauh. Lalu gue bilang, "Mobil gue gimana?" Dia bilang, "Udah tinggal aja, ambil besok pagi. Nyawa kamu udah diincar," kata si Udin. Dan gue cuma bisa nurut doang. Nggak kerasa si Udin lari sambil megang tangan gue. Ayo sudahlah, momen kepepet. Tangan si Udin mana dingin banget lagi. Mungkin dia lebih ketakutan dari gue. Pintu kontrakan salah satu warga terbuka. Dia persilakan gue masuk. Namanya Joko. Joko segera menutup pintu. Tapi kenapa si Udin gak ikut masuk ya, kata gue. "Lupakan Udin. Nih, minum air ini ya. Kalau ada yang masuk di badan kamu pasti muntah," kata Joko. Gue nurut walaupun masih bertanya-tanya kenapa Udin gak masuk. Mungkin dia mau keliling lagi, entahlah. Joko ini kayaknya kalau gue perhatiin seumuran gue. Dari namanya
gue udah tahu kalau dia orang Jawa. By the way, gue nggak muntah, jadi ya gue bersih lah. Dari kebun itu ya, bawa apa? Ayam cemani. Darahnya bau amis sampai sini nih, kata Joko lagi. Gue cuman bengong, nggak ngerti harus ngapain. Ini malam buat gue udah terlalu aneh, udah nggak bisa ngomong lah gue. Joko ngajak gue ambil wudhu, dan gue nurut aja sama dia. Setelah itu gue sedikit lega. Kalau sudah tenang, nanti saya ceritain, ucap Joko. Gue pun ngangguk. Pertama-tama, Joko menyebutkan jika Gus Nudin sudah tiada dan yang tadi ngantar ke tempat gue adalah jiwanya. Aduh, maksudnya gimana nih? Gue langsung motong pembicaraan kalau Udin pernah gue jumpai sebulan yang lalu. Iya, sebulan yang lalu itu dia masih belum almarhum. Ngontraknya di belakang saya tuh, mau lihat. Joko nawarin ke gue. Gue cepet-cepetan menggeleng. Pantesan tangannya dingin. Menurut info dari Joko, si Udin tuh meninggal karena kena guna-guna seseorang. Gue sempat mikir ke Pak Dudung atau Haji A, tapi Joko menggeleng dan melarang gue untuk buruk sangka ke orang lain. Intinya yang tadi nyelamatin gue karena jiwanya Udin gak terima kalau gue kenapa-napa. Ya Allah, baik banget si Udin, kenal juga enggak ya padahal gue. Semoga tenanglah jiwanya. Udin sempat cerita sama saya kalau ada yang mau beli lahan itu dan orangnya baik. Gak neko-neko, namanya Mas J. Saya sempat mendoakan Mas J supaya memang bisa memukar tempat itu karena memang hawanya bukan main, gelap banget. Tapi ternyata Mas J juga belum dikehendaki sama Allah untuk memiliki tempat itu. Kalau sudah dikehendaki, insya Allah tidak ada halangan. Saya dapat wangsit seperti itu dari mimpi, terang Joko. Joko nyaranin gue mandi sebelum keluar rumah untuk membersihkan hal-hal yang jahat nempel di badan. Kelar mandi, Joko memberikan gue seperangkat baju koko dan kain sarung. Dia menyarankan baju yang gue pakai sampai dalamannya ditaruh kantong plastik lalu dibakar. Dan gue nurut aja sih. Sayup-sayup azan subuh pun kedengeran. Joko ngajak gue sholat. Gue ikut. Lumayan tenang sih gue pas lagi sholat. Kelar sholat, Joko mulai berani membuka pintu kontrakannya. Emang hawanya udah gak nangkutin lagi sih kayak tadi malam. Udah beda banget. Sambil bikin kopi, Joko nyaranin agar lahan itu dijual kembali. Gak perlu serakah, dia bilang. Lahan itu memang sedang menunggu pembeli aslinya yang bisa membebaskan jiwa-jiwa orang-orang yang ada di dalamnya. Itu bukan lahan sembarangan. Siapa orangnya juga udah disiapin sama Tuhan, tapi yang pasti bukan emas. Jual lagi saja. Semoga yang membeli selanjutnya adalah orang pilihan Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa itu, kata Joko. Gue penasaran kenapa Joko ngerti sampai segitunya, sementara dia warga pendatang. Si Joko ngaku kalau dia terbiasa berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata. Jiwa-jiwa di lahan tersebut merupakan tumbal seorang dukun sakti yang tinggal di rumah rusak yang ada dalam lahan perkebunan tersebut. Dan bisa ditebaklah, kuburan itu merupakan kuburan si dukun. Sementara si dukun mengkoleksi tumbalnya dalam sumur. Karenanya tempat itu memang penuh dengan warga astral. Gila banget nih cerita. Nggak ada untungnya maksain diri, kecuali Mas memang ingin membangun tempat yang digunakan sebagai sarana ibadah. Mewakafkan tanah itu untuk umat. Beda lagi ceritanya. Arwah-arwah itu juga ingin selamat lewat doa-doa orang soleh, Mas, cerita si Joko. Gue pun merenungkan kata-kata Joko. Akhirnya gue pun mutusin untuk jual tanah itu aja tepat pada bulan November tahun 2000-an. Banyak orang nanya kenapa nggak diwakafin. Ya gue sih realistis aja ya. Duit buat beli lahan cukup lumayan.
kalau gue puterin lagi buat bisnis gue. Ya lumayan lah, gue beli lahan tanah 1000 meter persegi ya masih kebelilah. Oh, hasil penjualan 2,5%-nya juga nggak pernah absen gue sedekahin. Namun sampai sekarang plang papan tanah dijual depan pagar bambu itu selalu menghilang. Aneh banget, setiap kali gua pasang nggak lama ngilang. Gue pasang ngilang, aduh bingung lah, nggak tahu gimana lagi. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.